kesulitan hidup untuk melatih kita ya. Tapi Recording in sebelum progress. itu izin moderator untuk membacakan biodata dari pemateri kita pada malam hari ini agar kita saling mengenal ya. Tak kenal maka ta'aruf ya. Jadi kita harus mengenal dulu pemateri kita agar ilmu kita bermanfaat. Izin Lola membacakan biodata. Nama lengkap beliau Muhammad Ismail Amin Khalil. Biasa beliau dipanggil Lora Ismail. Tempat tanggal lahir Bangkalan 17 November ya, 1992. Domisili beliau di Bangkalan. Status beliau sudah menikah ya, alhamdulillah. Aktivitas beliau mengasuh di Ponpes Al Muhajirun ya. Mungkin itu sedikit biodata dari pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Lora Ismail ya. Baik Ikhwan wa akhwati fillah, tadi biodata pemateri sudah kami bacakan. Saya himbau kepada teman-teman untuk mengaktifkan kamera ya jika berkenan. Baik, langsung saja dan karena kita sudah menunggu ya, dan insya Allah kita sudah siap untuk menerima materi dari Lora Ismail. Kepada Lora Ismail, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqadna wa ta'allum wa ta'lim. Wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'u intifa' wal ibadah wal istifadah. Wal hasr tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa da'wa ila Allah wa dilala al huda. Ibtiwa wa silai mardatihi qurbihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, langsung saja teman-teman, pada kesempatan kali ini malam ini kita bisa bertemu bertatap muka via Zoom online dengan tema ujian kehidupan ya. Ujian kehidupan agar hati kita lebih teguh, agar hati kita lebih ikhlas. Oke, sebelumnya teman-teman, kita harus punya keyakinan sebagai umat Islam, sebagai orang-orang yang berakidahkan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita meyakini bahwa di dunia ini tidak ada yang kebetulan, ya kan? Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, bahwa semua detail kehidupan kita, semua urusan kehidupan kita, bahkan yang paling sederhana sekalipun, itu sudah diatur oleh Yang Maha Mengatur, oleh sebaik-baiknya pengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang terjadi kepada kita itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika kita meyakini seperti itu, kita beriman, yaitu rukun iman yang nomor 8 ya, beriman kepada qada dan qadar, maka kita juga harus meyakini bahwa semua yang terjadi di dunia ini itu adalah takdir Allah, dan takdir Allah itu pasti adalah yang terbaik bagi kita ya, meskipun kita masih buta apa kebaikannya, kita nggak bisa menjangkau ya, akal kita, pikiran kita nggak bisa menjangkau apa kebaikan di balik itu. Tapi yang jelas seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali bahwa laisa fil imkan abda mimakan. Di dunia ini tidak ada kemungkinan yang lebih baik, yang lebih indah dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari apa yang telah ditakdirkan dan direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang dalam sebagian hadis ya, itu melarang kita untuk berandai-andai. Kata Rasulullah, kamu kalau ada sesuatu, kan banyak di antara kita kan yang sering seperti itu. Sesuatu sudah terjadi, kita masih menggantungkan. Itu kesalahan kita. Kita seringkali menggantungkan harapan pada sesuatu yang sudah terjadi, udah gak bisa berubah lagi. Kita mengatakan, ya Allah, andai saja begini, andai saja begitu, ya Allah, waktu itu saya ke situ, andai saja waktu itu tidak terjadi. Nah,
Nah, itu kata Rasulullah SAW, berandai-andai itu membuka pintu setan, membuka yang membuat kita tidak ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mbak, ini jam 23.00 tapi tutupnya jam 9. jam 9 ya. Bapaknya masih ada tamu apa gimana? Iya, Berapa orang? satu aja. Ya. Oke, mohon maaf. Oke, oleh karena itu dalam menghadapi ujian kehidupan ini kita tuh harus punya panutan, ya. Kita harus punya pegangan. Siapa panutan kita dalam menghadapi ujian kehidupan ini? Yaitu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menghadapi ujian kehidupan, beliau itu bukannya tidak menangis, ya. Maka suatu ketika Rasulullah itu pernah ketika putranya yaitu Sayyidina Ibrahim, putra Rasulullah yang belum genap usia 2 tahun itu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sedang sakarat itu Rasulullah menangis. Nah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, mengapa engkau menangis?" Karena mungkin mindset para sahabat pada waktu itu lelaki itu anti nangis gitu loh. Dan menangis mungkin bagi mereka, sebagian dari mereka yang baru masuk Islam pada waktu itu merupakan tanda ketidakridhaan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu berkata, innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan, ya, wa inna li firaq wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Nah, itu yang harusnya menjadi prinsip kita dalam menghadapi semua ujian. Bentar ya. Oke. Nah, itu prinsip kita yang harus kita pegang, yang harus kita punya ketika menghadapi ujian kehidupan. Innal aina la tadma. Biarkanlah mata kita menangis. Wa innal qalba la yahzan. Ya. Hati bersedih itu wajar, itu normal. Wala naqul illa ma yurdi rabbana. Tapi pada akhirnya kita harus ingat kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita tidak mengucapkan kecuali sesuatu yang bisa membuat ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam menghadapi ujian kehidupan ini yang paling, ya, membuat kita itu teguh, membuat kita itu tenang dalam menghadapi semuanya adalah mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah benar-benar mencamkan dalam hati kita berkali-kali, ya, bahwa semua ini bukan dari siapa-siapa, ya. Ini yang merencanakan semuanya, yang menetapkan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bisa punya prinsip seperti itu, ya, maka insya Allah, ya, ujian apapun yang akan kita akan hadapi dengan tenang. Karena apa? Karena kita punya sandaran. Kita merasa punya sandaran, kita merasa punya pegangan, dan kita merasa bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin saja kesedihan yang kita alami itu seperti dikatakan Al-Imam Ibnu Athaillah merupakan tanda bahwa kita itu belum paham, ya, kita itu kurang hikmah Allah Subhanahu wa taala. Itu para guru kami di Tarim sana, saya sering kali menceritakan ini kepada teman-teman. Itu ketika Habib Umar, ya, itu ketika Habib Umar waktu itu baru ditinggal ibunya. Habib Umar pada waktu itu baru ditinggal wafat ibunya. Nah, ketika orang-orang itu mengucapkan bela sungkawa kepada beliau, saya tuh penasaran, saya waktu itu ada di dekat beliau, saya penasaran kira-kira apa jawaban beliau, ya, menjawab doa-doa takziah bela sungkawa yang diungkapkan kepada beliau. Itu saya cukup kaget juga, dan waktu itu yang diucapkan beliau yang diulang-ulangi, dan pada akhirnya saya tahu orang-orang Tarim itu memang adatnya, kebiasaannya ketika orang-orang bertakziah memang yang keluar dari mulut mereka, dari lisan mereka cuma satu,
Apa itu? Alhamdulillah, ya. Diulang-ulang terus, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal itu kan baru kehilangan orang yang paling dicintai, ya kan? Tapi mengapa kok ucapan alhamdulillah yang diulang-ulang itu merupakan pelajaran bagi kita, ya. Mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai hamba mau tidak mau harus ikhlas, harus ridho, ya, dengan ketetapan yang telah dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sebagai seorang hamba meskipun menghadapi ujian seberat apapun, tapi jangan sampai satu ujian membuat kita lupa dari jutaan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini menurut saya yang perlu kita tanamkan apa? Kita selalu mengingat-ingat. Kita kalau mau menghadapi kehidupan ini dengan tentram, dengan tenang, dengan bahagia, ingat terus-menerus nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahwa meskipun kita punya ujian, tapi nikmat yang masih Allah sisakan bagi kita itu jauh lebih banyak. Itu jauh lebih banyak. Kisah yang bagi saya sangat indah sekali, kisah dari seorang tabi'in bernama Urwah bin Zubair. Jadi Urwah bin Zubair ini teman-teman suatu ketika pernah kakinya itu diamputasi. Kakinya diamputasi. Tidak lama setelah itu karena penyakit ya, kakinya diamputasi. Setelah itu dia mendapatkan kabar bahwa anaknya itu meninggal di tendang kuda. Masuk ke kandang kudanya, ditendang, mungkin umurnya masih 2 tahun, itu meninggal. Jadi kakinya diamputasi, nggak berselang lama dia kehilangan anaknya. Setelah kehilangan kakinya, dia kehilangan anaknya. Maka ketika itu ujian yang sangat luar biasa, ya. Itu dia mengangkat tangannya dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mengangkat tangannya dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dulu Engkau memberikan aku 4 anggota, 2 tangan dan 2 kaki. Sekarang Engkau ambil 1 ya Allah, Engkau sisakan 3. Dan dulu Engkau memberikan aku 7 anak-anak. Sekarang Engkau ambil 1 ya Allah, Engkau sisakan 6. Ya Allah, meskipun Engkau mengambil nikmat dariku, tapi nikmat-nikmat yang masih Engkau sisakan jauh lebih banyak ya Allah. Maka aku tidak bisa kecuali terus memuji Engkau, terus bersyukur kepadamu. Nah ini teman-teman, jadi pola pikir kita itu selama ini ya sebenarnya yang membuat kita merasa sengsara itu bukan karena kita kekurangan materi, tapi karena kita itu ya nggak merubah pola pikir kita. Pola pikir kita itu masih pola pikir yang dikit-dikit merasa nggak beruntung, dikit-dikit merasa nggak bahagia, ya. Itu pola pikir yang perlu diubah. Nah itu juga dikisahkan oleh salah seorang ulama. Suatu ketika ada seorang yang bertemu di suatu gunung, orang solihin ini bertemu di suatu gunung, ada orang tidak punya tangan, ya, tidak punya tangan, tidak punya kaki, buta, ya, dan tubuhnya ini penuh dengan penyakit, dengan gatal-gatal. Nah itu ketika dia dekati orang buta ini yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, yang seakan-akan semua ujian kehidupan ada dalam dirinya, yang keluar dari lisannya adalah 1 kalimat, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Akhirnya penasaran orang ini, dia tanya, kamu, engkau ini kan semua ujian seakan-akan sudah kamu punya, nggak punya tangan, kaki nggak punya, mata buta, tubuh penuh dengan penyakit. Jadi apa yang kau syukuri? Kenapa kamu mengucapkan alhamdulillah? Maka orang ini berkata, bukankah Allah telah memberikan aku hati yang beriman kepadanya dan lisan yang selalu menyebut namanya. Nah itu, ini seharusnya mental orang yang ingin bahagia seperti itu. Ya. Jangan hanya fokus kepada ketidaknyamanan yang kita rasakan, tapi kita harus ingat terus, ya, ingat terus
nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan Al-Qur'an mengajarkan kita seperti itu pada nikmat sederhana yang bernama air sekalipun. Dalam surah Al-Waqiah itu dikatakan afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Ya, kamu tahu nggak air yang kamu minum itu? Air yang kamu minum. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Yang menurunkan air itu dari langit, aku apa kamu, kata Allah. Lau nasya'u la ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Jika aku berkehendak, kata Allah, ya, maka akan aku jadikan air itu asin, tidak bisa diminum oleh kalian. Nah, oleh karena itu ketika meminum seteguk air itu, Habib Al-Jufri pernah menyampaikan, coba kamu bayangkan sebelum minum seteguk air, coba kamu bayangkan berapa banyak di luar sana, di negara-negara miskin di Afrika, itu orang-orang yang setiap hari ya ribuan orang mati kehausan nggak menemukan air minum. Kamu alhamdulillah nggak pernah kekurangan air, baik untuk minum, baik untuk mandi. Oleh karena itu doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita ketika setelah minum air, ya, itu adalah, mungkin teman-teman banyak yang tidak menghafal doa ini karena jarang sekali diajarkan. Itu alhamdulillahilladzi ja'alahu azban furatan birahmatihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan air ini tawar, ya, tawar, nyaman, bisa diminum. Walam yaj'alhu milhan ujajan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan air ini asin sehingga tidak bisa kita minum karena dosa-dosa kita. Padahal andaikan Allah Subhanahu wa taala menghisap kita karena dosa-dosa yang kita lakukan, maka Allah akan halangi kita dari nikmat-nikmatnya. Itu makanya teman-teman, kita itu perlu ya untuk mengubah pola pikir, untuk membaca ya, membaca kisah-kisah para ulama kita, membaca sejarah-sejarah para nabi ya, tentang kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kita tentang arti kesederhanaan, bahwa kita itu untuk menjadi bahagia nggak harus punya semuanya, bahwa kita itu bisa bahagia bahkan dengan hal paling sederhana sekalipun. Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu mengagungkan nikmat, meskipun nikmat itu nikmat sederhana. Tapi Rasulullah anggap ini, Masya Allah, ini nikmat yang sangat luar biasa. Nah, itu cerita yang sangat masyhur di kalangan tokoh sufi. Itu adalah kisah seorang raja yang satu ketika dia itu gundah gulana, melihat dia di bawah istananya ada seorang yang tidur di bawah pohon, ya, tidur di situ. Dia punya air, dia punya roti keras, untuk bisa dimakan, dicelupkan ke air dulu biar bisa dimakan. Nah, sambil ketika dia minum air, dia makan roti, dia bersenandung. Khubzun wa ma'un wa dhillu. Masya Allah, ini saya punya roti, saya punya air, saya tidur di bawah naungan pohon. Hadan na'imul ajal, ini nikmat yang Masya Allah luar biasa sekali. Jahat mata Rabbi in kuntu hadza mukmin. Saya ini sebagai hamba yang ajar, hamba yang nggak bersyukur kalau saya mengatakan saya ini nggak punya apa-apa. Oh, akhirnya raja yang mendengar ini dari atas istananya merasa, ya Allah, saya ini punya banyak hal, tapi mengapa kok saya itu gundah gulana? Ini orang miskin cuma punya roti, air, tapi Masya Allah dia merasa hidupnya seakan-akan hidup orang paling bahagia di dunia ini. Itu akhirnya raja kemudian tobat. Kemudian ada yang mengatakan menjadi seorang ulama tasawuf yang bernama Sayyidina Ibrahim Ibn Adham, ya. Jadi itu teman-teman, ya. Jadi untuk membuat kita itu hidup lebih bahagia, lebih tenang, lebih tentram, ya. Bukan dengan menuruti nafsu kita untuk membeli semua hal yang kita miliki, bukan, ya. Tapi dengan bagaimana kita merubah pikiran kita, merubah pola pikir kita, bagaimana kita itu memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bentar. Oke. Nah, penting juga teman-teman untuk menghadapi ujian kehidupan. Itu adalah pesan dari Imam Syafi'i, ya, agar kita bisa ikhlas,
kita menghadapi pesan dari mengamalkan pesan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pernah berkata seperti ini. Wala tajza li haditsati layali. Kamu itu jangan terlalu gundah menghadapi ujian kehidupan. Kenapa kata Imam Syafi'i? Fama li hawadits dunya baqa'u. Ya. Karena di dunia ini enggak ada yang abadi. Di dunia ini enggak ada keadaan yang abadi. Wala huznun yadum wala sururun wala bu'sun alaika wala rakha'u. Di dunia ini enggak ada kesedihan yang abadi, enggak ada kesenangan yang abadi, enggak ada kegelisahan yang abadi, enggak ada keberuntungan yang abadi, ya. Kita sekarang senang, semenit kemudian bisa kita susah, semenit lagi bisa senang lagi, bisa susah lagi, ya. Kata Imam Syafi'i, idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Ya, ketika kamu punya hati yang qanaah, kamu punya hati yang qanaah, ridho dengan setiap pemberian Allah Subhanahu wa taala, fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kamu akan hidup seperti raja yang menguasai seluruh ridholah kamu dengan setiap perintah Allah, takun aghnan nas, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Rasulullah SAW. Mohon maaf karena ada di warung, ada di tutup. Saya mau izin dulu ya. Saya mau izin dulu. Insya Allah saya luangkan waktu saya untuk waktu yang lain, insya Allah ya. Jadi saya sempatkan waktu ada janjian sama orang juga, ya. Sekian saya tutup. Nah, bapaknya suruh berhenti live-nya kayaknya. Untuk pertanyaan saya mohon maaf ya, saya jawab saya nggak bisa buka sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang menyampaikan penjelasan pada malam ini ya. Semoga bermanfaat dan dipahami dengan baik oleh kita semuanya ya. Baik teman-teman, karena Lora Ismail sudah langsung keluar dari kajian ya, mungkin langsung aja nanti kita tutup. Tapi sebelum kita tutup, nanti kita ada sesi foto bersama terlebih dahulu teman-teman. Coba semua teman-teman on-scan semuanya, kita ada sesi foto bersama terlebih dahulu untuk dokumentasi nanti. Ya teman-teman, on-cam terlebih dahulu ya. Sudah ya? Sudah ya? Mungkin dihitung ya. 1,